Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Nurhalifah dengan NIM 612012302668, kelas RA7, Prodi Manajemen semester 3. Video ini saya buat dan posting untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Teori Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM. Baik, yang pertama adalah latar belakang mengenai teori ekonomi atau ilmu ekonomi itu sendiri. Jadi ilmu ekonomi itu secara sistematis mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan. Atau yang berarti ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara seseorang dan masyarakat yang mempunyai keinginan tidak terbatas memilih untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas demi memenuhi keinginan mereka. Materi pembahasan yang pertama itu ada konsep dasar ekonomi mikro, yang kedua elastisitas permintaan dan penawaran, yang ketiga itu masalah ekonomi, keempat teori permintaan dan penawaran, dan yang terakhir teori produksi. Selanjutnya ada konsep dasar ekonomi mikro. Yang pertama, pengertian ekonomi mikro adalah siklus perekonomian tingkat dasar dan langsung berhubungan dengan aktivitas masyarakat. Dalam ekonomi mikro, segala peristiwa ekonomi yang terjadi ada dalam kendali konsumen dan pelaku usaha. Tujuan ekonomi mikro yang pertama, memahami perilaku konsumen. Yang kedua, menentukan harga dan kuantitas barang dan jasa. Yang ketiga, memprediksi dan merancang strategi suatu perusahaan. Yang keempat, mengevaluasi dampak kebijakan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, ruang lingkup ekonomi mikro yang pertama itu ruang lingkup harga, yang kedua ruang lingkup produksi, dan yang ketiga ruang lingkup distribusi. Selanjutnya ada bentuk kebijakan ekonomi mikro. Yang pertama itu kebijakan harga terendah. Kebijakan ini diterapkan ketika penawaran lebih besar dari permintaan, sehingga pemerintah menetapkan batas minimal harga produk untuk melindungi produsen. Yang kedua itu kebijakan harga tertinggi, yaitu kebijakan ini diterapkan ketika harga pasar melonjak, sehingga pemerintah menetapkan harga meskipun untuk melindungi konsumen. Yang terakhir itu subsidi. Nah, kebijakan ini diberikan kepada industri atau individu tertentu untuk mendorong aktivitas ekonomi yang dianggap penting. Subsidi dapat berupa bantuan keuangan, pembebasan pajak, atau insentif lainnya. Selanjutnya ada isu-isu ekonomi mikro. Yang pertama itu kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Yang kedua itu kenaikan harga bahan pangan. Ketiga, masalah distribusi. Yang keempat, masalah pembangunan infrastruktur. Yang kelima, masalah birokrasi. Keenam, pembangunan listrik yang tidak merata. Dan yang ketujuh itu tidak meratanya pendapatan masyarakat. Baik, materi yang kedua itu mengenai elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas dalam ilmu ekonomi adalah derajat kepekaan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi lain. Nah, elastisitas permintaan adalah rasio yang mengukur derajat kepekaan jumlah barang yang diminta sebagai akibat perubahan harga. Sementara itu, elastisitas penawaran adalah ukuran kepekaan perubahan penawaran sebagai akibat perubahan harga. Yang selanjutnya ada jenis-jenis elastisitas permintaan dan penawaran. Yang pertama itu ada elastisitas permintaan. Nah, sifat elastisitas permintaan itu dapat dikategorikan menjadi 5. Yang pertama itu ada elastisitas elastis. Elastis adalah jika persentase perubahan jumlah barang yang diminta itu lebih besar daripada persentase perubahan harga atau jika nilai koefisiennya itu lebih besar dari 1 dan biasanya terdapat pada barang-barang yang memiliki tingkat substitusi banyak. Contohnya seperti barang elektronik. Yang kedua itu ada inelastis. Nah, inelastis itu jika persentase perubahan jumlah barang yang diminta itu lebih kecil daripada persentase perubahan harganya atau nilai koefisien kurang dari 1. Biasanya terdapat pada barang yang tidak memiliki banyak substitusi seperti garam. Lalu yang ketiga itu ada elastis uniter. Nah, elastis uniter itu jika persentase perubahan jumlah barang yang diminta sama dengan persentase perubahan harganya atau nilai koefisiennya itu sama dengan 1. Nah, terdapat pada sebagian barang elektronik seperti VCD player atau DVD. Yang keempat itu ada elastis sempurna. Karena elastis sempurna artinya harga tidak berubah, tetapi jumlah yang diminta berubah. Contohnya itu harga garam dan bensin. Nah, yang kelima itu inelastis sempurna.
Artinya, berapapun perubahan harga yang terjadi, tidak akan berpengaruh terhadap jumlah barang dan jasa yang diminta. Contohnya itu harga beras. Lalu selanjutnya itu ada elastisitas penawaran. Terbagi menjadi 5 juga. Yang pertama itu ada elastis, yaitu terjadi jika persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih besar dibanding persentase perubahan harga, atau jika nilai koefisiennya itu lebih besar dari 1. Untuk selanjutnya, ada elastisitas inelastis. Nah, inelastis terjadi jika persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan itu lebih kecil daripada persentase perubahan harganya, atau nilai koefisiennya kurang dari 1. Yang ketiga ada elastis uniter, yaitu penawaran dikatakan elastis uniter jika persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan sama dengan persentase perubahan harganya, atau nilai koefisiennya itu sama dengan 1. Untuk yang keempat itu ada elastis sempurna. Nah, penawaran tergolong kategori elastis sempurna jika harga tidak berubah, sedangkan jumlah yang ditawarkan itu berubah. Yang kelima itu ada inelastis sempurna. Jadi penawaran disebut sebagai inelastis sempurna jika perubahan harga tidak mampu mengubah jumlah yang ditawarkan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain ketersediaan barang substitusi, yang kedua itu jumlah penggunaan barang dan jasa, ketiga pengeluaran atas barang dan jasa, 4 intensitas kebutuhan, 5 masa penyesuaian, dan 6 itu pendapatan konsumen. Sedangkan faktor yang mempengaruhi penawaran itu yang pertama itu jumlah persediaan, yang kedua mobilitas faktor produksi, yang ketiga jangka waktu produksi, keempat daya tahan penyimpanan, 5 sifat perubahan biaya produksi, dan yang terakhir kemudahan produsen baru memasuki pasar. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu masalah ekonomi. Pengertian dari masalah ekonomi sendiri adalah masalah yang muncul ketika keinginan dan kebutuhan melebihi sumber daya yang tersedia. Nah, orang yang memiliki keinginan dan kebutuhan yang tidak terbatas, sementara sumber daya yang tersedia itu tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, maka masalah ekonomi akan muncul di sana. Dalam masalah ekonomi, penyebabnya itu sangat banyak. Nah, yang pertama itu rendahnya pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi di suatu negara itu jadi indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari tingkat produksi barang dan jasa yang dapat diproduksi dalam kurun waktu tertentu. Lemahnya pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak dunia. Nah, kenaikan harga minyak dunia itu disebabkan oleh kelangkaan minyak mentah. Yang kedua itu ada kemiskinan. Karena kemiskinan adalah suatu kondisi di mana masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar hidup adalah sandang, pakaian, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan merupakan akibat dari berkurangnya pendapatan sehari-hari masyarakat. Yang ketiga itu ada pengangguran. Secara umum, pengangguran diartikan sebagai orang-orang yang tidak bekerja. Nah, pengangguran juga mata rantai inti permasalahan yang dapat menimbulkan beberapa permasalahan di suatu negara. Biasanya disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah lapangan kerja atau kesempatan kerja. Yang keempat itu kesenjangan. Kesenjangan penghasilan. Biasanya penghasilan yang digunakan oleh masyarakat itu untuk memenuhi kebutuhannya. Namun dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya ada kelompok berpenghasilan tinggi dan kelompok berpenghasilan rendah. Jika masyarakat berpenghasilan tinggi itu dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, maka sebaliknya untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Oleh karena itu, pemerintah perlu berperan dalam pemerataan distribusi pendapatan. Nah, masalah yang kelima itu inflasi. Jadi, inflasi itu yang terjadi di Indonesia itu disebabkan oleh tingginya permintaan agregat, sedangkan permintaan barang dan jasa tidak sebanding dengan kapasitas produksi dan peningkatan biaya produksi. Nah, yang keenam ada utang luar negeri. Di Indonesia itu memiliki utang luar negeri yang sangat besar, lebih dari 100 miliar dolar.
Jadi utang pemerintah Indonesia harus dilunasi setelah memperhitungkan dengan cermat dan dapat mempertimbangkan situasi keuangan Indonesia. Lalu yang ketujuh, defisit anggaran. Nah, defisit adalah ketika anggaran belanja itu lebih besar dari anggaran pendapatan. Inilah salah satu alasan mengapa utang negara kita itu terus bertambah. Yang ke-8 itu ketidakmampuan industrial. Jadi sebagian besar di industri di Indonesia itu hanya merakit barang. Kalaupun ada industri besar, pasti dimilikinya oleh pihak asing. Yang ke-9 itu ketidakmampuan mengelola sumber daya manusia. Jadi meskipun penduduk Indonesia menjadi penduduk terbanyak keempat di dunia, tapi kualitasnya itu sangat buruk karena Indonesia itu kekurangan ahli serta harus mendatangkannya dari luar negeri. Sementara kebanyakan orang Indonesia yang bekerja di luar negeri hanya dapat menjadi pembantu saja. Lalu yang terakhir itu korupsi. Nah, korupsi itu masalah serius di Indonesia karena hampir di setiap sektor ada korupsi dari mulai suap, baik kecil maupun besar. Nah, akibatnya ada banyak jenis dari program pemerintah yang serba salah. Jadi hingga penegakan hukum itu yang salah. Selanjutnya ada cara untuk mengatasi masalah ekonomi. Cara yang pertama itu penguatan kebijakan publik, yang kedua investasi dalam pendidikan dan keterampilan, yang ketiga ada promosi inovasi dan teknologi, yang keempat pengembangan infrastruktur, yang kelima peningkatan akses terhadap layanan dasar, 6 penguatan perdagangan internasional yang adil, yang ketujuh ada beradaptasi dengan perubahan iklim dan krisis lingkungan, dan yang terakhir itu kolaborasi internasional. Baik, untuk materi yang keempat ada teori permintaan dan penawaran. Nah, teori permintaan yang pertama itu ada teori permintaan, di mana teori permintaan itu adalah teori yang menjelaskan hubungan antara permintaan suatu barang atau jasa pada tingkat harga selama periode waktu tertentu. Naik turunnya permintaan barang atau jasa juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama itu harga barang itu sendiri, yang kedua harga barang lain, 3 pendapatan konsumen, yang keempat itu jumlah tanggungan, dan yang terakhir itu selera konsumen. Untuk selanjutnya ada hukum permintaan, yaitu hukum yang menjelaskan sifat hubungan permintaan suatu barang terhadap harga. Hukum permintaan berlaku jika faktor-faktor selain harga tidak berubah atau tetap. Bunyi hukum permintaan, jika harga suatu barang atau jasa meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan menurun. Sebaliknya, jika harga suatu barang atau jasa menurun, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Untuk selanjutnya ada kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menjelaskan hubungan antara jumlah yang diminta dan dapat dibeli oleh konsumen dengan harga. Kurva permintaan selalu berlereng negatif. Artinya, jumlah barang atau jasa yang diminta memiliki hubungan berbanding terbalik dengan harga dengan catatan faktor-faktor lain dianggap konstan. Jika harga atau P naik, maka jumlah barang atau Q akan turun dan sebaliknya. Selanjutnya ada teori penawaran, yaitu teori yang membahas hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dan tingkat barang itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran adalah harga barang itu sendiri, yang kedua harga barang lain, biaya produksi, tujuan perusahaan, teknologi, perkiraan harga masa depan, pajak dan subsidi, yang terakhir faktor non-ekonomi. Selanjutnya ada hukum penawaran. Hukum penawaran adalah pernyataan yang menjelaskan mengenai sifat hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dengan harga suatu barang. Hukum penawaran menyatakan, jika semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Jika semakin rendah harga suatu barang, maka akan semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Selanjutnya ada kurva penawaran. Kurva penawaran selalu berlereng positif. Artinya jumlah barang atau jasa yang ditawarkan memiliki hubungan berbanding lurus dengan harga suatu barang. Jika harga atau P naik, maka jumlah barang atau Q yang ditawarkan akan semakin banyak. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya, ada keseimbangan pasar, yaitu keadaan di mana kuantitas suatu produk atau jasa yang diminta atau ditawarkan pada harga tertentu berada dalam jumlah yang seimbang. Keseimbangan pasar akan terjadi apabila harga produk yang diminta konsumen dan harga yang ditawarkan produsen sama.
Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar tidak selalu tetap dan dapat berubah seiring waktu. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar itu antara lain perubahan biaya produksi, perubahan teknologi, perubahan preferensi konsumen, perubahan pendapatan konsumen, perubahan harga barang, kebijakan pemerintah, dan peristiwa ekonomi dan geopolitik. Baik, selanjutnya ada kurva keseimbangan pasar. Seperti yang dapat dilihat pada kurva yang tertera, ada DD yaitu kurva permintaan, sedangkan SS itu kurva penawaran, dan E itu titik keseimbangan, atau DD sama dengan SS saat terjadi harga keseimbangan. Nah, perpotongan antara permintaan dan penawaran ini berarti sama, sehingga keadaan keseimbangan atau equilibrium tercapai pada harga tersebut. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu teori produksi. Pengertian teori produksi adalah konsep ekonomi yang menjelaskan bagaimana perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya yang tersedia secara efisien untuk menghasilkan barang dan jasa yang diinginkan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi teori produksi yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan sumber daya pengusaha. Sedangkan fungsi produksi adalah hubungan fusional atau sebab akibat antara input dan output. Dalam hal ini, input sebagai sebab dan output sebagai akibat, atau input sebagai variabel bebas dan output sebagai variabel tak bebas. Rumus fungsi produksi dapat dilihat yaitu Q sama dengan F dalam kurung C, L, R, dan T. Nah, Q itu quantity atau jumlah barang yang dihasilkan, kalau F itu fungsi atau simbol persamaan fungsional, C itu kapital atau modal, sarana yang digunakan, sedangkan L itu labor atau tenaga kerja, R itu resources atau sumber daya alam, sedangkan T itu teknologi atau kewirausahaan. Nah, persamaan tersebut menjelaskan bahwa output dari suatu produksi merupakan fungsi atau dipengaruhi akibat dari input. Artinya, setiap barang yang dihasilkan dari produksi itu akan tergantung pada jenis atau macam dari input yang digunakan. Perubahan yang terjadi pada input akan menyebabkan terjadinya perubahan pada output. Selanjutnya ada jangka waktu produksi. Yang pertama itu ada jangka pendek, yaitu jangka waktu ketika input variabel dapat disesuaikan, namun input tetap tidak dapat disesuaikan. Nah, dalam jangka pendek itu perusahaan memiliki input tetap dan menetapkan berapa banyaknya input variabel yang harus dipergunakan. Dalam jangka pendek itu terdapat dua bagian, yaitu teori produksi satu input variabel dan teori produksi dua input variabel. Dalam teori produksi satu input variabel, mengasumsikan beberapa input dianggap konstan dalam jangka pendek dan hanya satu faktor produksi, yaitu tenaga yang dapat berubah, maka fungsi produksinya dapat ditulis sebagai Q sama dengan F dalam kurung L. Nah, Q adalah tingkat output dan L adalah jumlah tenaga kerja yang digunakan. Persamaan produksi ini menjadi sangat sederhana hanya karena melibatkan tenaga kerja untuk mendapatkan tingkat produksi suatu barang tertentu. Artinya, faktor produksi yang dapat berubah dan mempengaruhi tingkat produksi adalah hanya jumlah tenaga kerja. Selanjutnya ada teori produksi satu input variabel, terbagi menjadi dua, yaitu produksi marginal dan produksi rata-rata. Produksi marginal itu tambahan produksi yang diakibatkan oleh pertambahan satu tenaga kerja yang digunakan. Rumusnya yaitu MPL sama dengan delta Q dibagi delta L. MPL atau marginal product of labor atau produksi marginal tenaga kerja, sedangkan delta Q yaitu tambahan jumlah produksi total dan delta L yaitu tambahan jumlah tenaga kerja. Sementara produksi rata-rata yaitu produksi yang secara rata-rata dihasilkan oleh setiap pekerja. Rumusnya yaitu APL sama dengan Q dibagi L. APL itu average product of labor atau produksi rata-rata tenaga kerja, sedangkan Q itu produksi total dan L jumlah tenaga kerja. Nah, yang kedua ada teori produksi dua input variabel. Jika faktor produksi yang dapat berubah adalah jumlah tenaga kerja dan jumlah modal atau sarana yang digunakan, maka fungsi produksi dapat dinyatakan sebagai Q sama dengan F dalam kurung LC. Q itu jumlah barang yang dihasilkan dalam produksi, F adalah simbol dari persamaan fungsional, L adalah tenaga kerja, dan C itu modal atau sarana yang digunakan untuk produksi. Dalam teori produksi dua input variabel itu terdapat isoquant.
Nah, isokon itu kurva yang menggambarkan kombinasi dua macam input, yaitu atau faktorasi untuk menghasilkan output atau produksi yang sama jumlahnya. Nah, bentuk kurva isokon itu bermacam-macam, bisa linear apabila kombinasi antara input tersebut akan memberikan perubahan yang proporsional bila salah satunya itu berubah, dan dapat juga cembung dari titik origin atau seperti kurva indifference. Yang terpenting adalah bahwa isokon itu tidak berupa garis lurus vertikal maupun horizontal, karena lazimnya tidak mungkin untuk menghasilkan barang dalam jumlah tak terhingga atau nol dengan menggunakan jumlah faktor produksi terbatas. Yang kedua itu ada isokos, yaitu kurva yang menggambarkan biaya yang dikeluarkan oleh produsen dalam rangka berproduksi dengan menggunakan beberapa faktor input tertentu. Nah, isokos juga membatasi dan membedakan kemampuan produksi dan produsen. Karena semakin besar isokosnya, maka semakin besar pula hasil yang dapat diperoleh. Sebaliknya, semakin kecil isokos, maka semakin kecil hasilnya. Yang selanjutnya ada jangka panjang. Nah, periode jangka panjang ini periode produksi di mana semua faktor produksi menjadi faktor produksi variabel atau dalam jangka panjang itu tidak ada input tetap. Nah, dalam jangka panjang itu terdapat garis perluasan produksi, yaitu isoklin yang menunjukkan tingkat output yang akan dihasilkan bila harga produksi tetap tidak berubah. Jadi, garis perluasan produksi menunjukkan bagaimana proporsi faktor produksi seharusnya berubah bila output atau besarnya biaya produksi itu berubah. Sedangkan harga dari faktor produksi itu tetap bila seorang produsen atau pengusaha dalam melakukan proses produksi untuk mencapai tujuannya. Dan yang terakhir ada produktivitas teori produksi. Nah, yang pertama itu ada ekstensifikasi, yaitu peningkatan produktivitas dengan cara menambah jalur faktor produksi yang digunakan. Yang kedua itu intensifikasi, yaitu dilakukan dengan cara memaksimalkan kapasitas faktor produksi yang telah ada. Yang ketiga itu rasionalisasi. Peningkatan produktivitas dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan yang akan meningkatkan efisiensi produksi, terdiri dari mekanisme, spesialisasi, dan standarisasi. Kesimpulan dari teori ekonomi adalah teori ekonomi membahas mengenai pengertian, menjelaskan hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem ekonomi. Dengan memahami teori ekonomi, kita dapat memprediksi perilaku ekonomi dan membuat keputusan yang lebih baik. Semoga video yang saya buat akan bermanfaat bagi yang menonton, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.